mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Renungan hari ini berjudul Hasil yang Tak Ternilai, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, selama 3 tahun, pada setiap hari sekolah, Colin mengenakan kostum atau topeng yang berbeda-beda untuk menyambut anak-anaknya saat mereka turun dari bus sekolah. Hal itu menghibur semua penumpang, termasuk supir bus. Yang membuat anak-anak di bus saya sangat senang. Sungguh luar biasa, saya suka sekali. Anak-anak Colin juga setuju. Semua itu berawal ketika Colin mulai merawat beberapa anak asuh. Mengetahui betapa sulitnya berpisah dari orang tua dan bersekolah di tempat yang baru, ia pun mulai menyambut anak-anak itu dengan mengenakan kostum. Setelah 3 hari, ternyata anak-anak tidak ingin ia berhenti. Jadi Colin meneruskan kebiasaan itu. Ia menghabiskan banyak waktu dan uang di toko pakaian bekas, tetapi seperti diutarakan wartawan Meredith Terhar, usaha itu membawa hasil yang tak ternilai, yaitu kebahagiaan. Suatu ayat di tengah sebuah kitab yang syarat dengan nasihat bijaksana yang sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo untuk putranya, merangkum dampak dari perbuatan sang ibu tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Dengan membawa keceriaan bagi semua anaknya, baik itu yang kandung, adopsi maupun asuh, Colin berharap dapat mencegah adanya semangat yang patah. Sahabat ODB, sumber sukacita kita yang sejati dan abadi adalah Allah melalui Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 10 ayat 21 atau Galatia pasal 5 ayat 22. Roh Kudus memampukan kita memancarkan terang Allah di saat kita berusaha membawa sukacita bagi orang lain. Sukacita yang memberi harapan dan kekuatan untuk menghadapi pencobaan hidup. Sahabat ODB, pernahkah seseorang melakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia? Apa hasilnya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau memberiku sukacita. Karena itu mampukanlah aku untuk meneruskannya kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Rindu kekal hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Deranya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Rindu kekal hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Deranya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Rindu kekal hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Deranya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi.
Penuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan salju